أحبك يا الله في الفقر والغنى، أحبك يا الله في اليسر والعسر، أحبك يا الله في الفقر والغنى، أحبك يا الله في اليسر والعسر، أحبك في دقات قلبي وأنسه، فحبك زاد الروح في سائر العالم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأن فروض الغسل اثنان: النية وتعميم البدن بالماء. شروط الغسل هي شروط الوضوء السابقة، وسنن الغسل كثيرة منها: القيام واستقبال القبلة والوضوء والتسمية وتعهد المعاطف والدلك والتثليث وترتيب أفعاله بأن يغسل الكفين ثم الفرج وما حواليه، ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتوضأ ثم يتعهد المعاطف ثم يفيض الماء على رأسه ثم على ما أقبل من الشق الأيمن ثم على ما أدبر منه ثم على ما أقبل من الشق الأيسر ثم على ما أدبر منه. ومكروهات الغسل هي مكروهات الوضوء المارة. Bermula rukun fardu daripada usul atau ghus, artinya mandi, terutama ialah mandi wajib. Rukun mandi umumnya biasanya 2, kadang bisa bertambah 3 tergantung situasi. Apa yang pertama? Niat. Apa kedua? Mengaliri air sehingga air menyentuh seluruh bagian badan. Ketiga apa? Kalau di awak ada najasah, ada najis, dianjurkan najisnya dulu dibuangi di awak, baru mandi atau mengaliri awak dengan baju. Walaupun sebetulnya yang disepakati jujur adalah 2, niat dan air tadi. Niat mandi kan kita semalam wudu lawan mandi beda sedikit ya, masalah niat. Kenapa? Wudu itu pasti sudah ibadah. Andai kata orang berwudu tanpa berniat, pasti sudah dikira orang, dianggap orang beribadah karena ada kebiasaan adat orang berwudu. Kecuali orang Islam, berarti wudu itu adalah ibadah, pasti sudah. Jadi kalau kita menilai misalkan pakaian itu kada mewakili agama, kecuali yang memakai orang Islam saja. Ini gamis orang Nasrani pakai gamis. Nah, kalau dikatakan ini pakaian orang Islam karena orang agama lain, orang pakai. Nah, niat adapun mandi itu sudah ada kebiasaan seluruh manusia apapun agamanya, maka mandi itu diwajibkan berniat, entah mandi wajib atau mandi sunnah. Mandi atau niat mandi itu biasanya nih
Biasanya niat mandi itu apa? Sahjaku, mandi junub, artinya mandi mengangkat junub, atau mandi mengangkat hadas akbar lah. Sama kayak bawudu lah, ada bawudu, niat bawudu mengangkat hadas asbar, ada niat bawudu melaksanakan perbuatan yang memuliakan sembahyang. Itulah niatnya ini. Nah, apa bedanya junub lawan hadas akbar? Sahajaku mandi junub. Sebetulnya secara umum sama, tapi mungkin jarang ada yang menyampaikan ini bahwa perbedaan itu adalah dinian 6 haid, jangan mandi junub niatnya sahajaku mengangkat junub, karena ini bukan junub, ini lagi hadas haid. Jadi haid, nifas, melahirkan itu hadas akbar lain junub. Supaya lebih teliti aja sedikit. Jadi binian tuntung nifas atau tuntung haid, kalau ini sengaja tahu sudah sengaja pulang saja mandi junub, nah itu ada sah niatnya. Tapi kalau ini ada ceplosan aja, ada sengaja, mudahan juga karena ada tahu, maka dimaafkan. Nah di kitab itu madahan ada tahu, apa masih aja bang tahu, orang tahu pada tahu lah. Kan banyak kayaknya orang pada tahu. Sahaja aku mandi junub, artinya mandi mengangkat junub, artinya haid. Yang penting itu aja tak lah. Perlu tahu tak niat. Haid jangan berniat mandi junub, niat mengangkat hadas haid. Nah, mun latihan bang bebas saja. Sahajaku mandi junub, mengangkat junub. Sahajaku mengangkat hadas tanpa menyambat hadas akbar gitu, sah saja menurut pendapat al-sah. Pendapat yang sebutnya harus hadas akbar. Tapi dia biasanya tahunya banyak mandi junub, banyak ada hadas akbar. Jadi mungkin ini bang latihan sahajaku mandi mengangkat haid, salah. Ada yang mendahkan, ada Ibn Hajar mendahkan sah, tapi kemudian dia mendahkan sah saja. Gimana? Karena kalau mungkin dia salah. Jadi intinya binian aja tak yang perlu berhati-hati. Nah, junub itu hanya kalau berhubungan badan atau keluar mani. Baru binian boleh sahajaku sahaja tak binian sahajaku mandi junub, angkat junub, ya kah? Lalu begitu menyatakan ya kah? Nah, itu dulu masalah niat. Nah, lalu kedua, mengalirkan air ke seluruh badan. Kita semuanya perlu tahu bahwa orang yang junub, kalau junub misalnya nih keluar mani atau berhubungan badan, aslinya junubnya nih, orang junub itu kadang membatalkan wudhu, hanya menyebabkan hadas akbar, kadang menyebabkan hadas asghar. Jadi orang yang perumpamaan nih keluar mani dalam keadaan guring
guringnya ini berduduk rapat lubang dubur inya guring atau kada guring inya kekuatan syahwat anarkah sudah bertahan lagi. Itu jarang benar orang tanpa berhubungan, tanpa apa, tanpa diulah-ulah keluar karena sakit syahwat, keluar mani. Itu dianggap junub tapi kada batal wudhu. Kita nak merinciakan sedikit supaya kayak apa gerang gambarannya orang junub tapi kada batal wudhu. Karena biasanya menjunub kuruai misalnya berhubungan lawan bini pasti aja batal karena tercapai. Tapi junubnya sendiri kada membatalkan wudhu. Tapi karena mencapai bini waktu berhubungan, kemaluan tetap kemaluan kan sudah kulit sesama kulit. Lawan jenis batal wudhu, lalu mandi wajib, lalu junub pulang, junub plus batal wudhu. Adakah gambarannya? Ya tadi ada beberapa gambaran walaupun jarang terjadi. Inya junub tapi kada batal wudhu. Pertama tadi apa? Mani tiba-tiba keluar dengan syahwat tanpa pakai apa-apa keluar. Memakai tangan kan mencapai batal wudhu. Kedua, misalkan inya berhubungan badan itunya aja masuk, itu pun pakai dari dalam kitab pakai khirqah, pakai kresek berhubungan badan tapi pakai kresek. Misal itu di kitab kayak itu sama nyawa ini contoh kayak kondom misalnya lah. Ini agama kata mau bersupan harus tahan, kalau yang paling supan gurunya sudah, tapi ini agama mau pada mau harus sampai. Andai kata ada orang ada lalu mencapai awak bininya nih, itunya aja masuk, baik kondom misalnya keluar tanpa menyentuh kulit, batal wudhu lah, kada batal. Tapi hukumnya junub. Apa itu gambaran kedua? 3 sudah gambarannya lah. Lagi gambaran keempat. Ya, memasukkan zakarnya ke lubang binatang atau lelakian kawin lakian ma'anu lakian apa jadi kita semalam junub kan tetap junub, jangan bedakan mencapai kemaluan binatang kemaluan lakian sesama kita pakai tangan batal wudhu, salah wudhu batal lah batal. Tapi berhubungan badan ya apa ya pokoknya ma'anu binatang nauzubillah atau lakian lebih nauzubillah lagi ya kan itu junub tapi batal lah wudhu. Misalnya ada manusia ma'anu binatang kan ada jawabannya orang aneh orang gila ada jadinya batal kalau kada batal wudhu. Lakian mencapai binatang kada batal tapi junub kan itu contoh. Nah ya Pak, atau tadi ya Pak di lakian lawan bininya pakai kondom tadi ada mencapai kulit sama sekali, tapi hati-hati jangan guru berjasa. Ada salah satu guru harus disampaikan golongan ketujuh belas juga dan hati-hati. Lagi non ini pakai pengaman kondom tadi. Pas tumpung langsung aja cabut mati. Jangan pas kenyamanan terguring. Ada ingat mencabut terguring. Soalnya bangun subuh kejadian nih kisah. Pas bangun subuh pas mencabut ada lagi. Anu nih kondomnya ini ada kemana kah sekalinya ya nanti ini nih 9 bulan soalnya anaknya lahir kaos kaki soalnya kisah nih kalau ada kejadian turun pak gimana
Tentang gimana mau jadi anak? Kalau masuk berita tadi, umur bayinya bakal kaki sampai pas kudung sama kita tinggal di dalam rupanya apa lo? Lamun orang tinggal di dalam ada aja kejadian itu, ada aja kejadian, ya maksudnya tuh hati-hati lah. Iya, kan ingat nyaman pada sudah guling dan gulingnya ya, mencabut. Ya Allah, macam-macam aja kisah. Nah, mana tadi? Nah, kemudian tadi apa? Itu kalau tadi masalah niat. Allah. Syurut atau syaratnya mandi sama kayak syaratnya wudhu. Islam, berakal, ada harus balik. Islam, berakal, dan lain. Sudah semalam. Lalu sunnah mandi. Nah, sunnah mandi ini supaya mudah diingat, lalu mudah dipraktekkan. Kita contohkan aja secara berurutan aja. Sunnah mandi banyak. Bertasmiyah, artinya bertasmiyah apa? Mengganti ngaran ada bismillah. Itu pun ada yang mendaftar kada sunnah, kalau untuk mandi kada sunnah, tapi ada yang mendaftar tetap bismillah itu sunnah. Menghadap kiblat ialah sambil berdiri, ya Pak. Banyunya versi Rasulullah lah, mandi satu sak itu berapa? Banyu dasar mandi 2,5 lebih dikit, 2,5 literan lebih dikit. Kalau bau wudhu kan Nabi berapa? 1 mud, sekitar 600-700 di bawah liter atau berapa? Ada sampai 1 liter lah bau wudhu. Di waktu di Makkah tuh ada guru-guru di Salafiyah tuh aku rancang melihat sewaktu sekolah di situ tuh mazhab Abu Hanifah kebanyakan ini bahannya bisa memenuhi guru baudu. Gurunya baudu itu banyak keran halus benar-benarnya. Jadi apa sekali membasuh tangan ya kan sedikit itu mana di tangan dimati ya sudah sedikit dimati pulang kerannya limat menggosok ya kan limat menggosok tangan kiri gitu ya pulang muha gitu apa atau batis gitu kan. Jadi lambat benar-benar gue kurang daripada tetap mengamalkan sunnah Nabi sampai bau wudhu itu 1 mud saja, lebih setengah liter sedikit. Nah, sunnahnya apalagi urutannya aja ya lah, kita urutannya kan tadi apa? Menghadap kiblat, bismillah sambil berdiri, mengkawal jangan bercampur satu ember ini. Tapi wah ini kan banyak pakai drum, anggaplah begayung. Wah ini, nah urutan yang paling bagus yang sudah dikumpulkan dari berbagai kitab dan ambil dari riwayat Nabi, dan yang paling afdal artinya paling berjaga-jaga dan yang paling bagus supaya terbuang-buang banyak, itu urutan pertama ini khususnya bagi ini nang junub dulu lah, nang haid kayak baik sama balata orang junub, artinya untung hukuman atau keluar mani. Apa pertama nang digawi kami mengkau kami supaya keluar bujur mani nang tersisa. Yes, sebagian kita terpisah-pisah, nanti kita gabung satu aja. Kami awal dulu, pokoknya keluar mani dari ini kah? Habis ihtilam kah tadi ini basah? Mau kami dulu, mau keluar keluar di mana ya? Habis itu langsung sekalian membasuh
kemaluan. Membasuh kemaluan itu berniat membasuh mandi junub, membasuh dengan niat mengangkat junub bagian kemaluan aja dulu. Bagian wajib nih kan, mandi wajib, tapi hanya mandi bagian kemaluan aja. Membasuh bagian kemaluan, mengangkat hadas akbarnya itu hanya bagian kemaluan dulu. Jadi kita perlu tahu juga nih bahwa mandi wajib itu atau mandi apa aja sunnah lah, boleh mengincit-incit, boleh separuh-separuh. Jam 10 malam untung lawan ini, tapi sialnya tuh duri tinggal oleh pintu hak sumpah namanya itu. Ya, nah akhirnya ini kisah bawudu dahulu, ya kan? Berniat mengangkat apa tadi? Hadas akbar nang bagian kepala aja. Menjadi jalur orang mungkinnya bawudu aja. Atau berniat hanya membasuh bagian selain kepala, bahkan awak sudah kepala ada basah. Jadi jangan itu ini mungkin bawudu aja atau kami. Isuk subuh hanya kehimat ramas rambut menuntung akan mandi wajib malam tadi. Ada apa-apa lah. Jadi kita boleh berniat mengangkat hadas bagian tangan aja, mengangkat hadas akbar junub nih dari bagian kemaluan aja. Nah, habis bagian kemaluan kan istilahnya tak angkat sudah. Hadas akbar bagian kemaluan tak angkat sudah. Hanya habis itu berniat sunnah mandi. Apa sunnah mandi? Membasuh tangan, buat telapak tangan dahulu. Apalagi nang bau langsung dari tong banyak. Basuh tangan dahulu. Habis basuh tangan, yalah bamadah beristinsyak, berkumur-kumur lawan hirup banyak hidung kayak orang anak baudu tah. Habis itu baudu. Waktunya baudu masih niatnya sunnah mandi, belum lagi niatnya mandi wajib, belum niatnya sunnah mandi. Sunnah mandi kan sebelum mandi wajib ada sunnah mandi. Baudu. Nah, baudu ini sunnah Rasulullah benar. Rasulullah itu sebelum mandi kan baudu dahulu. Tapi ada dua riwayat yang mengatakan Nabi baudu sepenuh semua anggota kayak biasa. Ada riwayat lain Nabi baudu tapi batis ditinggal. Nah, jadi dianjurkan, disunnahkan membaudu tapi batis tinggal. Sudah untung hanya memulai niat mandi wajib, memasang niat mandi wajib. Apa yang dimulai dahulu? Bagian yang sulit dimasuki atau dikenai air. Ta'ahudul ma'atif, bagian tempat yang sulit dijangkau banyu wudhu kalau sekedar kesiram aja. Apa itu? Mulai atas. Kita supaya mudah ingat. Pertama apa? Talinya. Lagi ketiak. Baik itu lipatan parut. Lipatan parut merah banyak daging kencang. Kedua, keempat bagian antara dua paha. Nah, lalu jadinya hati-hati mencapai kemaluan karena kita sudah tak angkat lah. Ini contoh supaya kita pada bau wudhu lagi. Ini kebanyakan orang mandi dulu hanya bau wudhu pulang. Karena ini tercapai ya sudah kan. Jadi kita tadi apa? Orang junub itu apa? Junub itu hanya terangkat hanya hadas akbar
belum, tapi kada batal wudu. Sesuatu yang mewajibkan junub itu kada mewajibkan, kada membatalkan wudu. Nah, ini kan kita tadi sudah mengangkat bagian kemaluan. Wudu, habis wudu tuntung, sudah wudu nih, tidak kada wudu sudah kan. Jadi waktu membasuh bagian yang sulit dijangkau banyu antara dua paha, jangan tercapai. Lalu kelima pula sulit dijangkau biasanya bagian belakang nih, burit nih, antara dua burit nih, ya kan? Nah itu yang biasanya 5 tempat ini yang biasanya pada terperhatikan orang ketika mandi wajib. Sehingga jadi ketika kita sudah mulai sesudah membasuh bagian yang sulit dijangkau ini, hanya mulai mandi dan menyiram-nyiram ini. Sehingga ketika pian mandi dan menyiram-nyiram ini atau pakai shower kan, itu kada beganang lagi sudah. Jadi yang bagian yang sulit dijangkau dahulu dibasuh. Jadi sesudahnya tinggal ubui-ubui aja lagi. Hadis itu hanya dari apa? Memulai dengan kepala. Nah, membasuh, mulai mengubui, paling pertama yang dikubui apa? Bagian kepala. 3 kali kan sunnah yang 3 kali sunnah sama. Sunnah 3 kali. Nah, habis itu hanya bagian sebelah kanan bagian muka dan bagian kanan sebelah bagian kanan bagian belakang, muka dan belakang. Habis itu hanya bagian sebelah kiri bagian muka dan bagian belakang. Hanya di situ bagian batis ke bawah, paha batis ke bawah. Sehingga sewaktu pian banyak mengangkat hadas akbar nang di batis, ya kah? Itu sudah bonus tak angkat hadas asghar, menerusakan wudhu nang tadi. Jadi sekali gawe 2. Inya aslinya pian nelah misalnya junub batal wudhu pulang berhubungan tahun ini tercapai batal berhubungan pulang junub. Kayak apa caranya? Asalkan pian mandi tanpa mencapai kemaluan, mandi belamas misal di dalam banyu atau di kolam renang. Itu kalau ada hadis yang akbar langsung di sungai menyeberang lillahi ta'ala. Ya. Sah kada langsung sembahyang pada wudhu, sah sudah. Kenapa? Karena sekali tak angkat mengganal, angkat menghalus tak umpat. Itu kaidah fikih. Mengangkat mengganal tak umpat yang halus. Hadas akbar tak angkat, hadas asghar menggiring. Nah, jadi waktu membasuh hadas akbar nang di batis itu sudah biar kita ada niat meneruskan wudhu, sudah tak angkat sendiri hadas asghar nang di batis. Makanya dianjur di antara sunnah mandi pulang niat mengangkat hadas akbar itu sebagian mulai mengubui kepala sampai batis itu sunnah. Tapi sah aja juga mungkin mulai awal aja mengubui kepala aja niat atau pas nak tadi sekali aja, habis itu sudah biar melamun sambil melamun mandi. Yang penting pertama sudah sunnah sepanjangan mandi, sepanjangan itu juga mengangkat hadas akbar. Jadi perlu diketahui nih, namun orang mandi kayak Nabi banyunya 1 sak aja 2,5 liter sedikit lebih dikit. Perlu diketahui bahwa banyu itu selama ada di awak belum dihukumkan mustamal. Yalah. Artinya pian mengubui di akwal di tangan sedikit sampai sini aja. Lalu nang banyu nang di atas bagian telapak tangan pian angkat sampai ke siku. Ya, ini banyu pian siram pian gayung yang bajunya sampai ke bau kah mandi kah hanya bagian telapak tangan nih. Lalu banyu nang di telapak tangan kan masih berikit pian
sapuakan pian gosokakan ke bagian atas sampai ke siku. Mahemat kana Allah tah banyak. Sahlah, sah aja selama dasar basah. Banyunya dasar maulah basah sampai ke siku. Jadi banyunya masih ada. Selama banyunya masih ada di awal, belum terpisah dari pangan, belum dihukumkan mustahmal, masih suci mensucikan. Pun sudah terpisah dari tangan, banyunya yang menetes itu namanya banyu mustahmal. Itu tak kenapa dari orang bang, kita kan kadang harus hanyar terus, biasanya hanyar. Ya, padahal andai kata satu gayung gini, misalnya, tapi itu jadi kita dianjurkan bagi negara kota krisis air aja. Nanti yang banyak ini, yang penting jangan israf berlebihan. Yang penting jangan berlebihan, barang lakinya di luar kewajaran benarnya apa? Standar 2 kali sembahyang habis. Mau wudhu atau betapas keluarga ya kan? Nah jadi ketika sudah ya apa tadi? Jadi akhirnya banyak sunnah dipakai tadi. Jadi orang wah ini menurut wah ini lagi diisukan ujar menurut ilmu kesehatan yang dicoba yang dilihat wah ini kada boleh mandi langsung membumi kepala. Artinya banyak apalagi orang ibaratnya datang dari luar berpaluh keringat atau baju apa lagi panas harinya tiba-tiba mandi langsung membumi kepala. Sempat jadi persoalan itu dibahas beberapa kawanan. Kayak begitu ya, maka kita disunahkan Nabi kalau mandi itu pertama Nabi itu menyiram kepala. Oh, ternyata menurut ulun aja Pak, itu konteksnya itu beda, situasinya beda. Orang tiba-tiba apa tadi belum apa-apa, pada ada bau wudhu, pada ada basuh apa-apa, pada ada apa tiba-tiba langsung mandi masuk langsung ngubih kepala, apa ada garing, apa ada takajud, ada stop langsung, ya kan? Sedangkan Rasulullah yang di kada mungkin agama itu ada jari kita yang bermudarat kesehatan. Sedangkan Rasulullah bau wudhunya pertama banyak tanam kayak wadah kita, sederung dari langsung ke kepala ada ya. Sebelumnya bau wudhu, sebelumnya yang lain dibasuh. Jadi kadang tak lanjut awak hanya membasuh bagian kepala. Itu pun tadi banyaknya pada sebanyak. Artinya awak kita, kepala kita ada takajud karena sebelumnya. Jadi jangan salahkan agamanya, tapi salahkan orang Islamnya nak pada menggawi aturan agama walaupun itu sunnah. Tapi menuruti orang Barat langsung mandi ada apa-apa langsung ke kepala buang langsung. Akhirnya orang banyak meninggalkan sunnah jika salah paham. Akhirnya membasuh bagian bawah, lakukan kolopina, ya tadi penyakit ini, penyakit itu. Jadi kita kalau hendak belajar agamanya mesti belajar itu jangan tanggung, jangan setengah-setengah supaya ada salah paham, supaya ada gagal paham. Ya mana itu tadi ya Pak? Jadi mudah ya Pak. Pertama apa tadi? Basuh kemaluan, muakan habis-habis. Dan niat mengangkat hadas akbar, junub yang ada di kemaluan. Sudah. Habis itu basuh 2 tangan. Habis itu berwudu, kumur dan lain. Hanya habis itu berwudu. Habis berwudu tinggal batis. Habis tinggal batis wudu untuk menjangkau bagian yang sudah dijangkau. Sudah tadi. Habis itu hanya mandi memulai dari kepala dan lain-lain. Ya paham? Jadi orang junub kan orang junub nih. Lain orang haid. Nah, itu beda. Lain hadas akbar binian haid kada apa-apa makan minum. Bepander, guring kada apa-apa. Orang junub nah itu orang bedanya antara junub lawan hadas.
hadas haid, lain hadas mani kada hadas haid. Orang junub makruh makan, makruh kada bagus makan, kada bagus minum, kada makruh papan apa guring, makruh berjima pula orang di kedua nih. Makruh sebelum membasuh kemaluan minimal. Sunnah yang sempurna itu minimal membasuh dan berwudu. Namun pada hendak mandi tapi bukan keinginan. Sudah berwudu, ayo hendak makan kah? Baik. Mencari warung siput kedua, kelaparan. Untuk tahu ini pengalaman pada. Pada saat melihat kucing, terus melihat Muhammad. Oh, apa? Watamimul badani mimma. Makruhnya mandi sama kayak makruhnya wudu tadi. Banyu berlebihan lebih daripada 3 kali. Jadi kurang tadi mandi junub di kolam renang tadi. Apa? Sunnahnya pakai apa? Mau terpaut 3 kali. Bercelup 3 kali. Sekali gandam, lapor. Duduk 2 kali, 3 kali sudah. Tapi sudah. Sumbah yang boleh. Apa? Junub tak angkat. Wallahu ta'ala a'lam wa hifdhuhu ta'ala ajlu wa ahkam sallallahu alaihi wasallam. Yesus belajar kita ini kan supaya apa? Kita mau kada mau pasti dua, berwudu. Mau kada mau pasti jua mandinya supaya wudunya mandinya kada sia-sia, supaya wudunya mandinya itu dapat jua sunnah Nabi tadi. Hasil daripada maulid tiap tahun ada jua yang dicontoh, membawa dampak kesehatan yang lebih baik, membawa dampak sunnah akhirat, kebaikan rohani yang lebih baik juga. Ittiba Nabi terjalin. Qala musannif rahimahullah ta'ala al-hikmatu al-thalithatu asyrah ba'da al-hikmah. Amaraka fi hadhihi ad-dar bin-nadhari fi mukawwinatihi wa sayakshifu laka fi tilka ad-dar an kamalatihi. Al-hikmatu ar-rabi'atu asyrah ba'da al-mi'ah 'alima annaka la tasbiru anhu fa ashhadaka ma baraza minhu ilayk. Hikmah yang 113. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan dirimu di dunia ini memandangi segala ciptaannya dan kelak akan menyingkap untukmu di akhirat, di hari besok, tentang zatnya, kesempurnaan zatnya, menampakkan wujud zatnya kayak apa. Hikmah yang ke-114, Allah Maha mengetahui bahwa engkau, wahai orang yang mukmin jujur, tidak sabar melihat zatnya, maka Allah Ta'ala tampakkan kepadamu sebagai hiburan menunggu apa yang telah Allah tampakkan darinya untukmu di alam semesta ciptaannya ini. Dua hikmah ini berkaitan dan sama-sama menekankan atau menyempurnakan hikmah yang sebelumnya. Jadi ini versi papan ini sudah habis, juz kedua, jilid kedua habis nih, pas lah. Minggu kena libur karena tamat kitab karena dan libur karena pendidikan sudah libur sekolah. Nah, sebelumnya kita belajar hikmah bahwasanya janganlah menjadikan alam semesta ini sebagai dinding hijab dari Allah Ta'ala, seperti mana orang abid zahid mereka meninggalkan dunia, aktivitas dunia, bahkan hubungan sosial dengan keluarga, tetangga dan lain-lain rapat, karena
mereka tidak memandang Allah di balik alam semesta ini. Artinya itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kita itu memakmurkan bumi, berhubungan sesama manusia supaya berkembang biak. Umat manusia menghidupkan bumi, menghijaukan alam dan lain-lain. Lalu yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita itu tetap berhubungan dengan alam semesta sebagaimana manusia yang lain, tapi dengan catatan selalu memandang af'al Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala di dalam setiap kejadian, entah itu pemberian atau itu cobaan dan ujian. Kan ke ini hikmah nang ini pulang nang dua hikmah ini sebetulnya diarahkan khususnya nih untuk orang beriman yang merindukan Allah Ta'ala, dan diarahkan kepada umat manusia secara umum, entah itu orang beriman atau orang yang ada beriman kepada Allah, termasuk orang kafir, orang Islam, bahkan orang Islam yang ada beriman belum mukmin jujur. Pertama, sesuatu yang wajib digawe, perintah Tuhan di dalam hikmah-hikmah ini aslinya apa? Tentang wajib hukumnya tafakkur. Di dalam Quran itu ayat-ayat yang menyuruh tafakkur lebih banyak daripada ayat yang menyuruh sembahyang. Berarti sembahyang ada wajib ada. Di dalam ayat Quran itu afala tatafakkarun, afala tubsirun, afala ta'qilun, pada berakal pada melihat kata memikirkan. Di dalam Quran pula menyuruh kita coba lihat langit dan bumi, coba lihat bulan, matahari, bintang, kesan ini kesan itu. Coba lihat Tuhan mencipta kamu menjalani siang dan malam, menjalani berpasang-pasangan. Tuhan mengulahkan binatang-binatang halus, kesan ini, kesan ini, kesan itu. Tuhan mengulahkan binatang ganas, kesan ini, kesan ini, kesan ini. Nyamuk, lalat, laba-laba, samuk. Binatang ganalnya misalnya Tuhan lihat kambing, sapi, unta, kesan ini, kesan ini, kesan ini. Kau jadi undangan, kau jadi makanan, kau jadi minuman susunya, kau jadi membantu bahan atau cocok tanam ini. Tuhan ulahkan laut, Tuhan ulahkan kapal pulang supaya kau berlayar ini. Panjang lebar tak? Di hati diri ikam, di hati awak ikam, di hati luar dalam ikam, di hati langit, di hati apa? Hitungi ayatnya. Lebih banyak jauh daripada rukun-rukun Islam, sembahyang, zakat, haji, puasa. Apa artinya? Artinya jika dikaitkan lawan masalah wajib sunnah, tafakkur itu hukumnya wajib. Tafakkur itu hukumnya wajib, kada kalah dengan wajibnya sembahyang. Bahkan sembahyang itu menjadi sempurna kalau ada tadabbur, tafakkur, merenungi. Baca Quran itu menjadi bernilai karena ada tadabbur, tafakkurnya. Zikir itu juga dan lain-lain. Begawi, berusaha, berdagang, turun ke pasar, bertukang, bertanam, jadi bernilai ibadah karena ada tafakkur ulang. Jadi biar diingatkan tiap hari, apalagi cuma tiap minggu sekali aja tentang tafakkur nih kurang masih. Semestinya kada muyak kan, karena kita ini kan cakapnya tafakkur itu adalah penting banget. La anfa'al qalbi mithla uslah yadkhulu biha bidana fitrah. Kada ada yang lebih berguna bagi hati dan akal
yang lebih berguna daripada suatu penyepian, artinya menjauhi manusia, untuk diisi dengan tafakkur. Nah, orang kafir disuruh tafakkur supaya ia mencari Tuhan yang semestinya disembah siapa. Orang Islam nang kada beriman yang di dalam kitabnya. Orang Islam nang inya kada beriman bujur. Apa maksudnya kada beriman bujur? Inya tahu aja Allah Ta'ala itu apa, tapi kada mengerti sifatnya, haknya apa yang semestinya. Inya sibuk, pikirannya, otaknya isinya cuma dunia aja dan perhiasannya. Orang kayak itu lebih wajib. Jadi Imam Bukhari di sini, hikmah ini untuk orang yang pada beriman wajib. Untuk orang yang beriman lalu merindukan Allah Ta'ala, itu himbauan, kasih sayang, hiburan, anjuran aja, sunnah. Ya Pak, lebih wajib tadi orang yang kada tapi ingat Allah Ta'ala, otaknya, rencananya, planningnya, pemikirannya, misi visinya dunia aja. Nah, jadi secara khusus sebetulnya hikmah ini kan mengatakan ini, Allah Ta'ala tahu bahwa engkau kada sabar bertemu dengannya, maka Allah Ta'ala hibur dirimu dengan Allah Ta'ala tampakkan alam semesta ini untuk hiburan sebelum bertamu bujuran. Jadi kan artinya hikmah ini hakikatnya apa? Untuk orang mukmin sejati. Apa itu orang mukmin sejati? Jadinya pada dasarnya kayak ini. Seorang mukmin yang Allah Ta'ala muliakan dirinya dengan mengenal Tuhannya. Walau sedikit, keyakinan inilah. Mulai misalkan tahu apa yang dia hadapi, kadang ingat Tuhan. Mbah Anu ingat, Mbah Anu kada ingat, kada jadi masalah itu. Tapi ada aja tahta kalanya dia dapat kenyamanan atau dapat kesusahan, ingat siapa dari siapa. Nah itu sudah benih-benih ma'rifat tadi ya Pak. Artinya selalu menghubungkan ke situ, itu sudah awal daripada sejatinya seorang mukmin yang dimuliakan Allah mengenal Tuhannya, lalu setiap kali ia mendapatkan nikmat Tuhan, ia tersadarkan, atau ketika ia diselamatkan Allah dari sebuah musibah, kesusahan, ia tersadarkan bahwa itu adalah penyelamatan, pertolongan dari Allah Ta'ala. Yang nyaman ingat, yang sakit ingat, ditolongi Tuhan dari yang sakit-sakit, berhimunglah hati, ke situ pula mengatakan, nah itu tak tanda-tanda awal-awal orang sudah mengenal Tuhan, walaupun masih jauh tapi awal mengenal. Ketika nyaman, ketika inya senantiasa istiqamah kayak itu, makanya perlu disirami dengan rancak mengaji, walau judulnya itu juga tiap minggu, tiap tetap kurang karena kita 6 hari nanti lihat dunia betehe, tekawan 6 bulan betehe juga sekali aja. Mbah itu ingat apa nih? Andai kata seorang mukmin yang senantiasa kayak itu kesehariannya pasti akan tumbuh dari pengetahuan ma'rifatnya tadi, akan ma'rifat yang baru. Dari ma'rifat yang baru itu bertambah pula tumbuh cinta kepada Allah Ta'ala. Yang namanya cinta kepada Allah pasti hendak bertamu, dikit banyaknya hendak bertamu. Karena orang cinta itu ketika cuma diantari kiriman titipan surat, ingat pesanan siapa yang kencang mengantari ini. Jadi ini wadai ada orang berkirim siapa
orangnya pada mau disambat, penasaran aja tak ngerti apa. Jadi ini amplop, ini tiket biar umrah keluarga siapa? Ya dari si haji ini namanya. Mana orangnya dapat tamu, orangnya udah mau ditamu nikah, maulah anu lah. Penasaran kan? Jadi hakikatnya orang memang ingat tiap kali dapat pemberian pertolongan pasti tumbuh rasa cinta bahwa Tuhan punya hendak melihat yang mana orangnya. Penasaran, apalagi ketika ingin melihat ya tadi kebaikan yang ada di orang lain. Akhirnya anak bertamu, bukan lagi anak melihat beriannya apa tentang pemberiannya aja, apa melihat orangnya siapa, kalau aku ada mau menerima cuma melihat orangnya. Segitunya tak ketika orang sudah jatuh cinta tadi apa. Nah, orang nang ibaratnya tadi, ya nang diceritakan tentang Nabi Musa ke kursi nanti hendak melihat Allah Ta'ala, hendak melihat bakal sebukuan ya Pak jar Tuhan apa lantarani jika ada awal ada harapan bahwa melihat aku, artinya ada sanggup jika melihat aku. Lalu jar Tuhan, ikam pada sanggup melihat aku selama di dunia, ya Pak. Makanya di antara persoalan yang menjadi perdebatan itu antara sahabat, malah apalagi antara ulama, antara sahabat, apakah Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj melihat Nabi Allah Ta'ala dengan mata kepala, melihat sebukuan itu maha suci lah Allah Ta'ala awak sebukuan apa maha suci, bertempat maha suci, bertempat waktu. Sahabat pendapat bahwa Nabi Muhammad melihat Allah Ta'ala. Sayyidah Aisyah di antara pemuka sahabat yang minoritas yang sedikit yang menolak keras pendapat itu, menyanggah manidda'a anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama firyata 'ala Allah. Siapa mengatakan Nabi melihat Tuhan, ini sungguh membuat fitnah keji atas Allah Ta'ala, sama ayat merendahkan Allah Ta'ala yang Nabi Muhammad kau melihat lebih ini kita bang lagi mencapai tadi apa ya himan tuh mampu mati padahal haram putihnya. Ini kadang yang hak disampaikan, kadang biar bagi sorong, ada yang akidah kalau boleh. Nah ini jadi khilaf. Cuman jumhur ulama sepakat bahwa selama di dunia itu mustahil kawa melihat Allah Ta'ala. Makanya jadi di dalam hikmah ini Allah Ta'ala hibur dengan dua janji atau dua macam. Ketika orang-orang beriman, orang-orang arif billah, orang-orang yang sempurna imannya kepada Allah, apalagi para nabi, ketika mereka begitu merindukan sosoknya nih Allah Ta'ala, ya kan? Allah Ta'ala balas mereka dengan pertama janji manis. Jar Allah Ta'ala, karena jika kalian menepati janji sampai mati dalam keadaan beriman seperti itu dan itu seperti itu, karena masuk surga dan hadiah terbesar anugerah nikmat Tuhan yang paling nyaman, paling nikmat di surga adalah melihat Allah Ta'ala. Jadi dalam hadis, fama u'tu syai'an ahabba ilaihi, maka ketika penghuni surga masuk surga, Allah Ta'ala berkata kepada penghuni surga lewat hijab,
Apakah kalian menginginkan sesuatu yang lebih jar penghuni surga? Apa lagi? Bukankah kalian sudah menyelamatkan kami dari sirat mustaqim, dari jembatan sirat, dari mahsyar, dari siksa kubur, dari azab ini? Apalagi? Bukankah kalian sudah memasukkan kami surga, kalian menyelamatkan kami dari neraka? Bukankah kalian sudah memberi kami bermacam-macam kenikmatan yang tidak pernah kami rasakan, tidak pernah kami terbayangkan? Lalu dibukakan hijab, mereka melihat Allah Ta'ala, sehingga ajar Nabi Muhammad tiadalah mereka mendapatkan merasakan sesuatu yang lebih mereka cintai dibandingkan memandang kepada Tuhan mereka. Ya Rasulullah, setara dalam bentuk yang matahari kamar, dan kalian akan melihat makanan dengan nampak seperti mana melihat bulan terang di malam hari. Itu janjinya nih, supaya ada juga harapan awas sabar kurang mukmin kepada Allah Ta'ala tadi, terhibur sedikit hatinya supaya awam menjalani dunia. Karena bagi mereka yang imannya sudah di puncak seperti itu, inya kadada lagi kelezatan di dunia kecuali merindukan tadi sang kekasih yang hendak ditemui. Artinya nih, siapa yang selama ini sudah akhirnya koy atau betamulon kecap antari makanan antari nikmat hidupan maharagu akan menjaga memelihara. Kedua, Allah Ta'ala menghibur orang-orang beriman yang rindu kepada mereka dengan ajaib, dengan keindahan, keelokan alam semesta. Bahwa alam semesta ini tidak lain menggambarkan keindahan dan Allah Ta'ala. Melihat orang bumas, gawian bumas, keingatan, apalagi nama ulah. Ya, makanya bingung rencana manusia. Anak putih bumas abah dirang ya, apa? Ya kan? Melihat pesawat atau alat canggih, mobil, wah ini ada mobil kawal berjalan ke higa, orang kan berbelok ke kanan ke kiri memutar, wah ini ada motor higa ini berjalan lewat higa kayak apa tuh? Penganan mengiri, nah nyaman benar memarkir. Lalu ada keinginan siapa nama ulah? Pasti itu sudah proses akal kayak itu. Siapa nama ulahnya? Bah, Cina juga soalnya. Artinya melihat gawian yang hebat itu pasti keingatan yang mengulah. Yang mengulah berarti hebat. Nang anak bumas pasti terpikir itu pasti abahnya nang bumas juga. Melihat ya makhluk ini suaranya bagus. Melihat tanaman, tumbuhan, gunung-gunungan, keindahan alam semesta ini yang menunjukkan bahwa penciptanya sempurna keindahan. Jadi itu aja lagi menghibur Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala tahu engkau kada sanggup untuk sabar bertemu, maka Allah Ta'ala tampakkan kepadamu apa yang itu bersumber dari af'alnya, perbuatannya. Kenapa di dunia? Iyakah kenapa di dunia? Sehingga ketika mereka menjalani di dunia ini dengan kerinduan ini, ketika sudah dunianya habis, dunia nilai habis. Yalah dunia habis, mati nih, habis mati masuk alam barzakh. Ya alam semesta ini, dunia ini dicipta Allah Ta'ala hanya kawa menyesuaikan untuk keperluan ibadahnya.
kita diberi kemampuan terbatas. Kita kada awal Tuhan maukah akan gasan kita mata apalah kayak ini. Makanya mustahil di alam semesta itu ada orang yang kau mengenal Allah sebenar-benarnya hakikat Allah Ta'ala. Seperti mana tadi tangan kita kada kau mencapai langit, kita kada kau melangkah satu langkah langsung sampai ke Makkah. Itu juga otak kita seluas apa aja khayalan imajinasinya kada mampu membayangkan Allah Ta'ala lewat akal. Kita diberi di dunia ini semuanya serba sedikit, serba mencicipi. Contoh, kita buah-buahan, makanan yang nyaman-nyaman di dunia ini itu hanya ya kita setengah persen dari 100% kenikmatan buah yang sebenarnya di surga. Semua fasilitas yang ada di dunia ini ada sampai 1% daripada 100% kenikmatan yang sebenarnya yang di surga, termasuk kemampuan kita sebagai manusia. Basyariyah kita itu, kemanusiaan kita diberi Allah Ta'ala sangat amat terbatas. Kena anu sedikit lemas dah, guring aja lalu banyak ya kan? Makan sedikit kanyang dah, anu lapar dikit siuk, tidak mahapal dikit mencari orangnya apa ya Pak, berapa tahun melihat radiasi apa minus mata melihat apalagi anak melihat Allah Ta'ala, artinya ya kah? Jadi memang di dunia itu diberi fasilitas secukup kau melaksanakan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Sembahyang, zakat, haji, puasa, apa ibadah ini zikir. Kelak nih, ketika sudah dunia itu sudah habis dengan segala kenikmatan kenyamanannya, lalu masuk alam barzakh, melewati alam barzakh sampai akhirnya menghadapi surga atau neraka. Nah, menghadapi Allah Ta'ala kelak dengan ruh dan jasad. Tapi jasad kita yang ada di akhirat lain lagi jasad yang ada di dunia. Orang kafir yang nantinya masuk neraka diberi Allah Ta'ala jasad yang kuat pada jasad di dunia. Andai kata orang kafir diberi Allah Ta'ala jasad kayak di dunia, sedetik kena api hangus dah, hilang dah. Tapi Tuhan kadang-kadang itu biar Tuhan di surga dan neraka khuludun wala maut. Ada istilah mati, sudah mati ini disembelih, sudah ada lagi istilah mati, hidup kekal, tapi diberi fisik yang lebih canggih, lebih handal daripada di dunia, supaya di neraka ketika awaknya hangus, tubuh pulang, kulit hanyar sakit pulang, hangus sakit pulang, hangus itu sakit lagi, sudah hangus sudah, tapi hangus diganti pulang, badalnahum jannatan ghairaha liyadhuqul adzab, supaya tahu sakitnya itu berkali-kali sampai kada ada batas, kada ada kematian, kekal di dalam api neraka. Begitu juga penghuni surga diberi Allah Ta'ala kemampuan fisik, jasad, kekuatan, tenaga yang berlipat-lipat ganda lebih canggih daripada di dunia. Iya, berapa ribu-ribu telah bidadari, jangan terlanjur. Jangan disamakan di dunia. Obat kuat ingin kita sembuh. Obat kuat itu tanda kita lemah. Obat kuat itu tanda kita lemah. Mana ada yang memakai? Ya kan? Macam-macam apa kali pakai tanda kita. Jadi tanda bisi obat kuat dan dikatakan tanda seorang makhluk lemah.
Kata apa kalau boleh obat? Mana obat? Sabu-sabu kan boleh obat. Nah, jadi di sana diberi fisik makan sebanyak-banyaknya pada ini, pegawai seadanya, berjalan apa. Intinya diberi Allah Ta'ala kekuatan yang sanggup menerima kenyamanan di surga, dan awak sanggup artinya pada musnah tapi sakit di api neraka bagi penghuni neraka. Di dunia ini maksudnya kita sudah seadanya aja dan kita terima. Wah, apa kita jadi orang sakti? Karena di akhirat soalnya di neraka aja. Ya jadi tak usah bercita-cita di dunia ini hendak menjadi orang sakti tadi. Bisa terbang, bisa tidak harap berpesawat terbang di akhirat. Nah, sehingga juga di akhirat dari penghuni surga orang beriman tadi diberi Allah Ta'ala penglihatan pada lagi seperti penglihatan di dunia, mata yang tidak lagi seperti mata di dunia, mata yang sanggup melihat Allah Ta'ala. Kalau dengan orang speak di dunia ini hancur, hanya Allah Ta'ala menampakkan sedikit zatnya, sedikit lewat gunung, bukan zatnya yang ditampakkan tapi gunung. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, Tuhan tajalli di gunung. Nabi Musa yang pernah melihat hanya sekali ditampakkan sedikit lewat gunung. Nabi Musa langsung apa? Wa kharra Musa sa'iqan, pingsan hendak jam pada rahmat Tuhan hancur lebur. Kenapa? Ya pada sanggup di dunia. Adapun Nabi Muhammad yang Mi'raj itu tadi jadi sampai ada perbedaan pendapat, sampai ada pendapat yang kita lihat karena sudah beda alam. Allah Ta'ala kuasa, tapi tetap kita jumhur ulama mendapat pada melihat informasi. Nah, sehingga itu jalsih menjadi hiburan bagi setiap orang beriman sekecil apapun imannya di dunia. Artinya ketika kita hidup di dunia ini seadanya, dia sampai mati seadanya hidup masih kada tapi sakit hati, kada tapi sangkal benar hati. Namun kita ingat aja atau kita yakin aja di akhirat kita itu serba sempurna, awak sempurna, kenyamanan sempurna, rupa sempurna, umur sempurna, kesehatan antara 3 sampai 40 apalagi ya tak sudah. Semua akan indah pada waktunya, semua akan lumas pada waktunya, kuat pada waktunya. Namun masuk surga jadi orang-orang arif billah tadi mereka bercita-cita masuk surga karena hanya di surga aja Allah Ta'ala menampakkan dan-nya lahumul husna wa ziyadah. Mudahan mata kita yang dipaklawan dosa ini Allah Ta'ala. Artinya melihat Allah Ta'ala sudah pasti masuk surga. Tahu nama masuk surga pasti kan melihat Allah Ta'ala. Nah, jangan sehingga Allah Ta'ala tadi menjanjikan kepada orang-orang beriman tadi ya Pak, bahwa dunia ini tadi hanya sebagai penampakan kecil, umur yang singkat tadi daripada umur panjangnya di akhirat ya Pak. Jadi sabarai sedikit, namun kawan tadi sudah kena kawan ibadah kayak banyak ibadah, malah kalau iblis beribadah. Setidaknya ibadah yang ada air supaya disempurnakan dengan sunnah-sunnah Nabi. Apa tadi? Suka pada suka tetap sembahyang, suka pada suka tetap mandi, suka pada suka tetap beribadah, suka pada suka tetap berzikir, tetap maulid. Kayak apa supaya ibadah ini tadi
persembahan kita kepada Allah Ta'ala sudah sedikit, barang bagus, ya Pak, bagus Pak, sudah sedang, sudah artinya waktunya istirahat supaya menghidupkan sunnah Nabi dalam diri kita sebelum ke orang lain, dan sudah sedang waktunya itu maksudnya akalnya deh, sudah tahu kayak itu sedang, sudah artinya memikirkan pulang kualitas ibadah, jangan memikirkan cuma kualitas kendaraan, rumah, acara-acara harus perfect, maka kawanan harus sempurna di mata orang, harus elit, harus eksotik, harus privilege, harus yang melihat mau ini pada membuang umur kita dia. Seakan-akan dunia ini hidup hidup selawasat. Jadi bagi orang berhikmah ini menghibur orang yang beriman, yang merindu kepada Allah, yang ketika mereka mati itu lebih banyak gembiranya daripada sedihnya itu pun karena takutan amal ibadahnya sedikit, lebih banyak gembira karena sudah saatnya para bertamu lawan Maha selama ini, Maha penyayang sebenarnya, bahwa di dunia ini orang sayang itu hanya tetesan daripada sayang Tuhan. Itu sayang di dunia ini itu adalah gerakan hati manusia yang digerakkan Tuhan. Selama jadi inya ketika mati itu inya gembira tadi, ahabba liqa Allah. Hikmah yang seperti ini pastinya itu tadi artinya kada masalah rindu hendak melihat Allah Ta'ala, termasuk kenyamanan tadi. Jantuan ikam pas seperti mana Tuhan padakan orang arif dengan ikam pas di bertamu aku, tapi sementara ikam belum bertamu aku, nikmati barian aku, lihati di dalam barian aku, di situ ada sifat-sifat aku. Sebelum melihat zat aku, lihati dulu sifat dan af'al aku. Nah itu tujuan Tuhan menghibur, memadahi kita yang belum arif billah ini. Ikam di dunia kada dapat, kada kayak orang, itu pada berarti akhir dari segala-galanya. Ikam nyaman juga, teman ditunda di akhirat. Seperti mana melihat Allah Ta'ala ditunda di akhirat, masalah kenyamanan ini jadi ditunda di akhirat. Mau memikirkan berdunia. Jadi akhirnya orang hanya apa? Ada masalah mencari dunia di dunia, urusan akhirat mencari dunia juga. Acaraan mestinya acara maulid ke acara apa? Dunia juga lihat hadir maulid, lihat di orang mewah. Ini barang-barang lampunya ini, ya Pak. Bah ini siapa yang datang? Saya pernah duduk di Pak. Guru siapa itu? Guru pejabat orang. Itu Pak? Caleg hadis lah. Hanya caleg, calon kepala desa saja. Jadi sorotan. Jadi akhirnya semasa kali ada tafakkur, artinya di acara keagamaan kita ada tafakkur Allah Ta'ala. Apalagi hendak di tempat dunia majinnya, di tempat acara akhir saja ada tafakkur Allah Ta'ala. Itu Bang tadi. Masalahnya itu bukan di luar, tapi masalahnya di dalam hati kita tadi. Kita perlu lebih mengingat segala nikmat dari Allah Ta'ala, menghubungkan semuanya ke Allah Ta'ala, ya Pak, sambil menghibur hati bahwa ini hanya sementara, ya Pak. Orang yang kita kagumi keduniaannya di satu makin, namun inya kada ingat Tuhan, berarti inya nang rugi, ikam nang untung, ya Pak. Melihat orang sugih, ingat apa? Tiba-tiba ingat bahwa Tuhan yang mudahnya sugih. Saya penuh untung, baiknya nang untung, kita nang untung. Melihat nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, ya Pak. Melihat orang kena bunyinya aja krisis Indonesia ini, tapi tiap bulan beribu-ribu orang tolak
umrah, sugih aja berarti masih ini ada aja duit. Lalu ingat aja ini apa? Nanti sugih aja Tuhan deh. Maka bunyi kadang kita jualan ini. Jadi mau pemerintah mau muslim mau. Ya Allah. La raiba anna nawaita ishtiyaqin ila ru'yatillah tadha'af. Ya kan? Maka bayangkan artinya orang yang di dunia yang ingat kafir dengan Allah, artinya ingat lalai dari Allah, pikirannya visi misinya, hatinya pikirannya umpamanya semuanya pikirannya dunia. Bayangkan apa perihnya, sakitnya hati mereka jika mereka mengetahui bahwa nanti suatu saat akan terpisah dengan segala angan-anganinya, kepemilikannya, hartanya tadi. Bayangkan di sebaliknya tadi, orang yang mereka itu rindu kepada Allah lalu dijanjikan Allah Ta'ala kita bertemuan, sementara ini nikmat yang ada dulu kita bertemuan, ya kan? Artinya masih ada harapan, sehingga orang-orang beriman, orang arif billah Ta'ala tadi semiskin apa aja mereka di dunia masih merasa terhibur karena masih ada kehidupan. Sedangkan orang wah ini upahnya duit, pikirannya duit, walaupun duitnya banyak wah ini, tapi inya di dalam hatinya itu tahu bahwa duit inya kumpulakan ini suatu saat hilang. Ya kah? Adakah mau orang kada beriman? Inya kada tahu di alam sana ada apa, ada hari berikutnya, adanya hari berikutnya kada tahu inya. Bayangkan kayak apa inya. Aku puluhan tahun sudah mencari, sekalinya kecamatan pisah, lalu dikirakan kayak apa supaya kada hilang, kada berkurang. Tukarkan ini, pesan ini juga, tukarkan ini kan jadi warisan juga, mau tak? Dipadahi itu kan jadi warisan. Bahkan mau aku jangan, kayak apa? Padahal nyatanya yakin aja mati, tapi pasti pada harta itu kemudian diambil kurang. Udah mau aku jadi aturan Tuhan sudah. Ketika orang sudah fisik menaruh hati, ketahui aja tak biar manusia itu segitunya tak artinya. Padahal duit ini duit nih, harta nih untuk dinikmati, maksudnya dinikmati artinya dijadikan bekal untuk menolongi dia, memudahkan dia urusan akhirat, artinya duit itu untuk dipakai, bukan untuk disimpan. Lalu disimpan sampai lalu dipadahi. Namun mati diambil kurang, itu kalau mau aku jangan disuruh makai. Investasi kesan kena. Investasi kesan kena Cina, maka kena kesan dipakai juga. Artinya berarti kesan dipakai. Tapi dipadahi kena pecah dibagi, karena mau kan. Ada gangguan lah. Ya Allah, ya mudah Allah Ta'ala memberi keselamatan di dunia dan di akhirat. Mudah Allah Ta'ala mematikan kita beriman, husnul khatimah. Mudahan kita pada nikmat yang kecuali hati kita dipenuhi dengan kerinduan kepada Allah Ta'ala. Senantiasa hati kita diisi dengan cinta kepada Allah Ta'ala, cinta kepada segala yang mengaitkan kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal dan seterusnya ini hidup hati kita menjadi lebih baik, hati kita dipenuhi dengan ingat terkenal dengan kepada Rasulullah, senantiasa bagi taufik memperbanyak salawat, zikir, madaih, qasaid, senantiasa diberi ilmu dan manfaat benar-benar warisan dari Allah dengan berkat malam ini dan malam-malam Maulid seterusnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan segala hajat kita keadaan, dia beri panjang umur, sehat badan, afiat, bi taatillah wa taati rasulih,
dengan niat itu bahkan itu di Al-Fatihah. Insyaallah bismillah. Iya kenapa iya kan siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bagaimana Rabbil ighfir warham anta khairur rahimin wa اللهم ابدا قلوبنا وتواصل بيننا مشاهدتك ومحبتك والشوق الى لقائك ربنا اغفر لنا اسرافنا في امرنا كذلك اقدامنا وانصرنا على الكافرين ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم واجعلنا مرحوما وتفرقنا من تفرقا معصوما بصلاة عملنا يا رب الراحمين يا ربي بالمصطفى للمقاصد بالمال كرمي يا ربي بالمصطفى وللمقاصدنا واغفر لنا مطايا واسعة كرمي يا ربي بالمصطفى واغفر لنا مطايا واسعة كرمي تقبل